tekan kieu we titinggalian ge kabeh manehna. Bayangkeun lamun cenah misalkan seluruh barang di dunia ieu diciptakan ku Nokia. Ente ningali gelas pasti nyebutna Nokia. Ente ningali asbak Nokia. Ningali ieu Nokia. Lamun cenah tadi balikeun bahwa seluruh di dunia ieu ciptaan Allah. Enggak bayang, artinya memang tidinya tah mulai dasar orang jadi beriman teh eta gitu. Educatif, informatif, kabel, Negatif TV Podcast. Balik deh di kulum Kulum teh naon? mengulum. Anjing. Urang teh apa ya cara naon mata kulum. Kulkas manu itu. Oh, eta mah lain beda deui udah carita itu. Kulkas manu itu. Sa ieu kopi naon sa? Kopi Flores campur Gunung Tilu. Gunung Flores campur Gunung Tilu. Oh, ngeunahna make gula atau henteu? Itu. Itu. Tong ngopi ya make gula mah. Geus sing ngolok. Jak. Setuju teh Pak kata-kata anu ngomong gulaan hirup urang keur pahit soalnya. Kan sok aya nih ngomong gitu. Sebenarnya multi tafsirnya itu teh. Balik ke multi tafsir. Multi tafsir. Oh, pahit henteu nanti multi tafsir gitu. Multi tafsir karena kan ngaranna hirup malah ya mungkin non ngaranna eta mah hanya sebuah perumpamaan ungkapan bahwa gulaan atuh meh teu payatin hirup teh. Ya. Ya ungkapan ya sebenarnya mah kan lain ngaranna hirup mah sebenarnya nya cek urang gitu. Cek urang nu bodoh. Cek urang nu bodoh. Embung disebut bodoh mah nu pinter lah. Nu bodoh saat Sudah anjing Pak. Terus ya cek urang ngaranna hirup mah ya pasti fluktuatif lah. mantep ya, kopi sah serius sah iya masa tengah bohong orang. Bener ieu kaeuneurang. Ente guys. Mun nimpen dug. Karena suara. Berarti tunana didinya gitu. Sok. Kehalangan mau suarana. Moal. Ini balik ke non ngaranna paradoks tadinya bahwa pemikiran manusia itu sebenarnya cek urang gitu nya. Anu pengetahuan dangkal bahwa pemikiran manusia mah apapun itu pasti akan multi tafsir kepada orang yang menangkapnya, pada individu yang menangkapnya. Misalkan cek urang misalkan cak misal misalkan ieu cabe beureum di cek urang mah henteu, kamari urang mah cabe hejo kan gitu. Walaupun memang benar gitu pada saat itu memang cabai itu berem gitu, dia pegangnya yang berem gitu. Cabai itu berem karena memang dia pada saat itu menemukannya cabai itu merah. Tapi saya di sisi lain mengatakan tidak, cabai itu hijau gitu. Artinya multi tafsir. Itu salah satu contoh. Sebenarnya contoh yoga bisa multi tafsir oke kan gitu. Terus kalau pemikiran non sebenarnya pemikiran manusia itu sebenarnya kebenaran yang disampaikan oleh pemikiran manusia itu akan banyak versi. Contohnya, nah itulah kemegahan kurang tadi diomongkan bahwa kemegahan pemikiran manusia yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kos model misalkan pemikiran soal tong baroning eta we lah, masalah keyakinan we. Agama maksudnya. Agama we. Agama we misalkan Islam. Sangat banyak sekali tafsir-tafsir atau bahkan ada mazhab gitu kan dari iya kan itu cabang-cabangnya cabang-cabang artinya memang bahwa pemikiran manusia itu tidak mutlak benar 100% kan gitu. Artinya memang kita juga ketika melakukan sebuah pemikiran mungkin harus punya patokan yang dasar patokan yang jelas gitu. Iya. Mas model misalkan non ngaranna ngomongkeun bener, ieu teh bener ya, tapi kan belum tentu cak si ieu mah bener kan gitu. Terus belum tentu oke cak si ieu bener gitu kan. Nah, akhirnya kan cek orang pendapat orang pribadi bahwa sebenarnya pemikiran manusia itu sebenarnya tidak mampu untuk mengatakan hal itu benar. Relatif Berarti. Sekelas agama anu sebenarnya artina tuh kebenaran agama tuh
tidak salah ya, itu relatif untuk kebenarannya. Komodi hal lainnya. Ya mantap nggak? Hal anu sebenarnya Allah tuh nggak semere ya patokan ente bener salah teh aya Al-Quran, jeung Al-Hadis kan gitu. Tapi masih kene ketika itu diterjemahkan kepada orang-orang yang boleh dikatakan dia pemikir, itu malah jadi banyak tafsir gitu. Banyak tafsir artinya banyak tafsir dari si A, si B, si C. Misalkan ada mazhab ini misalkan. Terus ada lagi mazhab ini banyak. Artinya memang yang saya tadi garis bawah itu adalah sebenarnya pemikiran manusia itu pemikiran tentang kebenaran bahkan yang ditelurkan, yang dihasilkan oleh manusia itu tidak mutlak betul. Betul kan? banget. Karena tafsiran oge Pak, cek saya mah walaupun itu banyak yang bilang objektif gitunya, lepas dari kepentingan pribadi ketika menafsirkan gitu. Tapi ya walau gimana pun yang nulis itu kan punya latar belakang masing-masing, bener tuh Pak? Betul. Punya sejarah masing-masing, punya perasaan masing-masing. Jadi ketika menafsirkan satu teks tuh berarti ada campur tangan dari dia, bukan berarti dia pure 100% orang mah campur tangan ti urang gitu. Tapi cek saya mah justru aya peran gitu dari dirinya untuk menafsirkan itu. Berartinya bener cek Pak Salman sih bahwa kebenaran mah relatif. Cek si iya A bener, cek nu lain A bener gitu. Tapi aya nu bertolak belakang ya berarti nu mana nu bener. Berarti mun kitu Pak relatif atuh sagalana. Atau kumaha? Nu mana sih kebenaran nu bener teh? Sang? Aya pernah hiji cerita ya. Ada satu cerita nanti guru dan murid. Nah, kata dua-duanya ahli pemikir, ahli agama bukannya mah gitu kan. Jadi antara guru dan murid udah jelas si murid ini punya ilmu dari guru kan. Nah, segala sesuatu yang dia tahu berawal dari si guru. Akhirnya tapi si murid ini ada yang mengembangkan, ada yang tidak. Nah, satu murid ini dia mengembangkan, akhirnya berbeda pendapat lah masalah rezeki. Menurut gurunya, rezeki itu akan datang sendiri karena rezeki manusia itu sudah ada takarannya. Sudah ditentukan oleh Allah takarannya gitu kan. Sedangkan menurut muridnya, rezeki itu harus dikejar. Karena kita tidak bisa menunggu rezeki itu datang. Akhirnya mereka berbeda pendapat di situ. Ulanglah ceritanya. Biarpun mereka berbeda pendapat tapi tidak terjadi perselisihan atau apalagi sampai musuhan gitu. Ulanglah si murid. Pas tengah jalan dia melihat ada kebun anggur yang lagi dipanen. Kebun anggur keur dipanen. Nah, datanglah nanti ke kebun tersebut. Dia bilang satu pekerjanya, bisa nggak saya bantu di sini untuk manen? Boleh. Dipersilahkan untuk manen. Singkat cerita, beres memanen anggur itu, akhirnya dia dikasih anggur. Nah, dikasih satu ikat anggur. Dengan senyum dan tertawa, akhirnya dia bisa nih salah satu pembuktian saya kepada guru saya bahwa rezeki itu harus dikejar. Kalau saya tadi cuma lewat doang, belum tentu orang itu datang manggil supaya ikut ngebantu. Terus tiba-tiba ngasih anggur. Wah, mungkin orang menang anggur lah, orang terjemput bola. Intinya gitu. Pulang akhirnya tadinya dia mau pulang, balik lagi ke tempat gurunya. Pas ke tempat gurunya, kebetulan gurunya lagi beribadah gitu ya. Nah, ditunggulah sama dia dengan rasa gembira, rasa senang. Akhirnya nih pendapat saya bisa ada pembenarannya nih, dengan bukti langsung. Benar. Nah, datanglah gurunya. Wah guru, tadi saya di jalan menceritakan di jalan. Akhirnya saya dapat rezeki dan pendapat saya tadi bahwa rezeki itu harus dijemput dan harus dikejar, harus ikhtiar. Ini buktinya, saya punya anggur. Nah, karena saya dapat anggur ini saya kasih buat guru. Dengan bangganya, guru itu tersenyum. Ini salah satu bukti bahwa anggur ini sudah ditentukan untuk saya. Tanpa saya datang ke kebun anggur, tanpa saya cukup beribadah, saya pulang ibadah dapat anggur. Berarti rezeki yang menghampiri saya. Berarti kan dari situ tadi pendapat orang itu
beragam-ragam dengan berbagai ragam, dengan banyaklah pendapat orang yang benar pun masih bisa berselisih. Nah, intinya kita boleh berpendapat benar segala macam, tapi tetap yang segala sesuatu yang menentukannya tetap yang di atas lah. Nah, ada takdir jatuhnya. Ya itu kan tadi apa? Itu salah satu contoh. Dua-duanya benar kan, tidak salah. Yang salah satu contoh yang mengaitkan satu masalah dengan masalah lainnya, yang paradoks itu pada satu kesatuan. Pada satu kesatuan, akhirnya nyata sarwa rezeki. Akhirnya bertemu lah di situ. Gitu Karena kan. memang kita dasar diperintahkan, kejarlah akhiratmu, maka dunia akan menghampirimu. Kebanyakan orang tidak yakin dengan itu. Itu udah jelas benar, tapi masih kayaknya banyak yang nggak yakin. Nah, Pak Salman pernah bilang kan, sebenarnya itu pembenaran, apa yang betul itu semuanya sudah ada. Cuma kadang-kadang kitanya yang tidak yakin dan selalu mencari pembenaran apa yang dari pikiran kita gitu. Bukan mencari pendapat atau mencari jawaban ini salah apa tidak nih pendapat saya, tapi lebih mencari pembenaran bahwa pendapat saya itu benar. Karena tidak semua manusia, orang lah, begitu dia ngobrol mengutarakan pendapat terus ditentang sama orang, itu tidak semua belum tentu menerima. Dan tentunya nerimanya. Ya, jadi kesimpulan dari dua cerita itu adalah ya dua-duanya benar. Benar. Kalau kita ikhtiar hunkul tanpa ada istilahnya, kalau di Islam ya berdoa, ya tetap kalau tadi si murid tadi tidak ada doa kan, dengan dia datang ke gurunya untuk berdoa, untuk belajar kan, itu adalah salah satu untuk mengejar akhirat juga, ya kan. Akhirnya dia datang. Kalau tidak ada itu, mungkin dia datang ke kebun ditolak. Benar. Enggak Pak, maaf penuh. Bukan rezeki ya berarti kan. Sama halnya itu. Tidak kerja pun dia usahanya apa? Usahanya adalah mendidik seorang murid. Benar. Jadi tadi usahanya. Akhirnya rezekinya datang melalui perantara siapa? Si muridnya ini. Ya itu yang tadi paradoks itu ya, kayak macam misalkan Allah menciptakan malaikat untuk baik, terus setan untuk buruk, tapi pada dasarnya pengabdian. Pengabdian sama halnya dengan yang tadi dicontohkan itu. Bahwa yang satu gurunya bilang bahwa rezeki akan datang sendiri, yang satu harus dikejar. Ya ini kan dia ngejar, dia datang juga ke situ, akhirnya sama gitu, satu kesatuan. Dan itu sebenarnya cerita tadi itu adalah riwayatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru nanti Imam Hanbali ya. Imam Syafi'i. Gurunya. Kan mazhab udah jelas berbeda. Nah, kenapa sekarang kita di sini memperbedakan pendapat yang udah pasti itu udah benar, selalu menyalahkan, mana salah, orang bener, mana salah, orang bener. Berarti kan apa intinya? Mereka itu selalu mencari kebenaran, bahwa dia pengen merasa bahwa saya lah yang paling benar. Ya intinya mah ya kebenaran mah hanya milik Allah. Ya, artinya ya kita mah tidak bisa, yang saya bilang tadi bahwa manusia mah tidak bisa mengatakan benar, karena akan jadi multi tafsir juga. Nah cuma persoalannya lagi nih, kepercayaan atau keyakinan, percaya atau yakin, ada nggak apa namanya yang suka jadi mengganggu tuh, yang suka mengganggu saya tuh, pernah nggak Allah memerintahkan kita untuk percaya? Untuk percaya. Untuk percaya adanya Allah. Secara redaksi, Allah tuh banyak mengeluarkan kalimat di dalam Al-Quran, illal ladzina amanu wa amilu sholih, kecuali orang yang beriman. Ya berarti itu percaya gitu kan. Walaupun secara teks seperti itu, tapi secara tafsir iman itu seperti apa sih, kan kita masih banyak tafsiran di kita gitu. Ya. Kalau kita berbicara soal percaya ya. Saya tadi nanya, Allah itu menyuruh kita untuk percaya atau apa sih? Atau beriman? Iya menarik ya, mulai menarik ya. Ya. Tadi katanya ada ayat yang mengatakan untuk kita untuk beriman. Terus lanjut. Ya, kalau beriman berarti kan percaya kan gitu. Kalau beriman ya percaya. Jadi kalau tidak percaya itu tidak beriman. Itu sama halnya waktu pertama saya ngobrolkan dulu. Kamu beriman, saya semoga kan gitu.
Sebenarnya baik lagi ke situ. Ketika saya tanya Anda beriman. Orangnya beriman, Pak. Oh, iya, Wah, sholat orang. Oke, beriman. Pasti orang yang kita tanya dia beriman pasti dia ngakunya akan beriman kan gitu. Iman. Beriman. Tapi di sisi lain saya bertanya lagi, apakah Anda sudah pernah melakukan maksiat? Si Gana nggak poe, Pak, maksiat mah. Kalau misalkan kita beriman tapi melakukan maksiat, terus di mana letak iman itu? Letak iman itu di mana? Anjir, nyapanya. Lamun orang ngelakukan, lamun orang percaya ke hari akhir, hari pembalasan bahwa anu maksiat dan harus digarisbawahi sebenarnya gini ya. Yang saya tadi ini kan belum selesai pertanyaannya. Sebenarnya kita itu disuruh percaya atau disuruh beriman. Percaya dengan beriman apakah satu kesatuan? Satu itu. Terus kedua, apakah kita memang hanya kita tuh sebenarnya kalau kita yang saya tahu gitu bahwa kita itu bukan percaya lagi tapi bersaksi. Kita tuh bersaksi sebelum dilahirkan belum dilahirkan ke alam dunia itu kita sudah tidak dituntut lagi untuk percaya atau tidak. Tapi kamu pernah bersaksi. Jadi kamu tidak ada alasan untuk tidak percaya sebenarnya ya. Kalau misalkan kita tanya lu percaya atau tidak, nggak punya alasan untuk tidak percaya. Pasti. Karena kita sudah bersaksi. Sudah bersaksi ketika kamu mau masuk ke alam dunia. Kamu tuh sudah bersaksi bahwa Allah tuh ada, bahwa yang menghembuskan napas ke dalam raga kamu adalah Allah. Dan itu sudah bersaksi, bukan masalah percaya lagi kalau menurut saya. Tapi ketika kita ini kan maksud saya jadi multi tafsir itu gitu. Jadi maksudnya kita beriman, terus kita percaya. Saya berpikirnya percaya. Apakah dia dulunya tidak bersaksi? Kalau dia tidak bersaksi, dan ketika dia sudah bersaksi, dia pasti nggak perlu lagi percaya dong. Karena memang sudah merasakan, sudah bersaksi kan gitu. Terus satu itu. Terus kedua, terus ngaku beriman. Saya beriman. Tapi ketika Anda melakukan kemaksiatan, di mana letak iman itu? Menurut saya semua orang percaya. Liar ya. Semua orang percaya. Pasti semua orang bertanya, Islam. Orang khusus Islam. Orang sejahat-jahatnya orang dia pasti ngaku Islam, percaya sama Allah, percaya pasti, tapi dia tidak beriman. Dia percaya tapi tidak yakin. Iman itu adalah keyakinan. Kalau percaya adalah punya kepercayaan. Dia percaya doang, yakin enggak? Kayak saya percaya ke Pak Salman, saya percaya ke brand, misalkan percaya. Tapi saya mau punya uang 500 juta. Saya percaya ke brand, tapi saya tidak yakin brand bisa menjaga kepercayaan saya. Konteksnya itu kalau menurut saya. Makanya ada rukun iman, Ban. Di situ syarat untuk beriman tuh percaya sama Allah, percaya sama malaikat, kan? Percaya sama Quran, percaya akan qada dan qadar. Benar-benar ya kan? Bukan percaya tapi yakin. Iya. Harus meyakini gitu kan. Tapi yakin orang tahu rukun iman, tahu, percaya dia. Saya tahu ada Quran, percaya, ada saya Islam, saya percaya. Tapi kenapa masih? Karena dia tidak yakin. Tidak yakin dengan adanya aturan-aturan, atau mungkin bahkan lebih ke tidak mengerti. Dan keimanan itulah naik turun kan. Ketika seseorang melakukan maksiat, ya berarti keimanan dia berturun, keyakinan dia menurun. Lagi turun. Atau yang memang dia lupa akan jati dirinya, lupa sama Sang Pencipta. Berarti dia tidak beriman. Kalau ditanya percaya, dia percaya. Cuma masalahnya yang bisa mengukur kadar keimanan kita siapa? Nah, kita mah tidak bisa mengukur. Semua orang pasti mengaku beriman, tapi yang bisa mengukur tingkat keimanan kita sendiri itu ada siapa? Bukan kita. Bukan kita sendiri. Semua orang bisa ngaku-ngaku iman. Tingkat kepercayaan kita udah nggak usah diragukan lagi. Makanya dia Islam, dia percaya gitu kan. Seorang mu'alaf pun makanya dia masuk Islam, misalkan dari non muslim jadi muslim, dia percaya pada dasar nama. Cuman keyakinan dia mungkin tidak langsung 100%. Percaya dulu, setelah percaya baru yakin baru pasti imannya meningkat. Kalau menurut saya itu perbedaannya. Jadi ayah mencek Islamnya, ayah percaya yakin. Coba tadi kita sudah bersaksi dulu, itu sebelum kita dilahirkan itu kita sudah bersaksi gitu kan, sudah menyaksikan.
berarti tidak ada konteks percaya tidak percaya lagi seharusnya. Yakin dengan yakinnya gitu. Seperti hal cerita tadi, kalau si gurunya tidak meyakini rezeki itu akan datang ketika kita mengejar akhirat, mungkin dia akan tidak akan mendapatkan rezeki itu. Sama halnya muridnya, begitu dia tidak yakin bahwa rezeki itu harus dikejar, dia tidak akan ngejar. Dia yakin percuma lamun saya ngomong oke pasti ditolak. Padahal belum mencoba karena yakin dia. Kalau menurut saya begitu. Ngerti. Salah keyakinan atau keimanan gitu. Bener sih. Kalau ngobrol langsung ke dalam agama itu saya nggak paham, tapi ini mah apa yang saya rasakan gitu kan, terus apa yang kita lihat dari sifat-sifat manusia lah gitu. Ya, Ngaji tiap hari ya kan, sholat tiap hari, tapi kadang-kadang kenapa kita masih maksiat? Karena kita tidak yakin dengan sholat kita sendiri. Ada yang bilang kiko sholat orang gak bener weh, yakin emang mainnya bakal bener, muntah bener-bener tuh sholat. Padahal sholat itu untuk mencegah perbuatan maksiat, tapi orang gak sholat masih kena maksiat karena dia tidak yakin dalam sholatnya. Dan itu jadi permasalahan orang sampai sekarang sih. Ketika orang jadi di hiji sisi mah orang teh salah hayang nya percaya mah geus puguhnya, jeung hayang yakin hayang yakin gitu. Tapi di hiji sisi deui gitu ada dimensi nu tidak memungkinkan orang untuk terus yakin gitunya. Diibaratkan mah terus yakin, karena lamun sekali orang maksiat berarti di mana letak keyakinan orang cek pasaman tadi gitu. Bener sih. Iya, artinya kan kita tidak bisa mengklaim bahwa kita itu beriman. Nggak bisa. Berarti mun orang teu yakin. Belum. Kita hanya bisa mengklaim bahwa saya tetap berusaha. Oh. Teu kieu, Pak. Berarti mun orang teu yakin, berarti orang teu beriman gitu. Soalnya orang mah beriman tapi orang teu yakin. Ya enggak. Iya. Maksudnya Oh, itu satu kesatuan. Tapi kan Menurut saya satu kesatuan. Kalau kita yakin pasti beriman. yang saya tahu manusia hanya bisa berusaha untuk itu. Ketika orang Makomnya akan berbeda ketika dia sudah beriman. Makomnya akan berbeda. Artinya ketika makomnya saya sudah beriman. Ya mungkin ketika kata-kata itu keluar, ya mungkin orang-orang tertentu sudah merasakan nikmatnya iman kan gitu. Tapi ketika kita sudah ketika kita sudah mengatakan saya beriman, sebenarnya yang ketika kita mengklaim bahwa diri kita sudah beriman, itu nikmatnya luar biasa sebenarnya. Nikmat iman itu luar biasa kalau yang sudah merasakan itu. Nah, cuma ya orang-orang kayak kita mungkin hanya terus berusaha untuk mendapatkan itu. Ketika bahkan sampai kita selalu berdoa di setiap kebaikan kita agar Allah selalu memberikan nikmat iman dan Islam kan gitu. Sebenarnya ketika ada kata nikmat iman dan Islam, berarti memang ketika kita sudah merasakan nikmat itu luar biasa kan gitu. Artinya kita tidak bisa menurut saya pribadi, saya tidak bisa mengklaim bahwa saya sudah beriman. Saya hanya bisa mengklaim saya sudah berusaha untuk masuk ke wilayah itu gitu. Jadi tidak gitu. Nggak bisa misalkan kita saya sudah beriman tapi Allahu Akbar kedengerin lah. Ngarender lah. Anjing gieur. Sahabat. Artinya makom ini menurut saya beda ya. Ada orang yang sudah mencicipi nikmat iman dan itu mungkin luar biasa. Sedangkan ada lagi kalimat ketika kamu mengaku sudah beriman, apakah saya sudah mengujimu? Kan gitu. Nah, orang yang sudah beriman juga dia tetap akan merasa takut akan ujian yang akan Allah berikan ke dia itu berat atau tidak nih, mampu atau tidak. Yang bisa ngerasain beriman atau enggaknya diri sendiri. Diri sendiri lah, nggak mungkin orang lain. Yang mengklaim orang lain nggak mungkin ya bahwa pasaman geus beriman moalnya diri sendiri ya. Diri sendiri maksudnya dia mengklaim dia beriman tuh justru makin dia beriman mungkin akan takut ya. Atau bisa jadi orang yang merasakan nikmat iman itu merasa bahwa dia itu belum beriman. Artinya gini, ketika saya sholat misalkan gini, ya sholat udah selesai sholat, saya belum selesai nih. Saya melaksanakan sholat yang misalkan ba'diyah. Sholat sunnah. Terus orang lain udah pada bubar, udah pada keluar, udah pada sepi gitu kan. Nah,
dalam pikiran orang beriman mungkin dia akan mengatakan, oh, Sholat saya kurang sempurna. mungkin mereka dosanya sedikit gitu. Jadi merasa dia udah cukup dengan apa yang dia lakukan gitu. Tapi ya karena dia ngerasa dirinya ngerasa dirinya terlalu banyak dosa, akhirnya dia enggak beranjak untuk terus melakukan ibadah kan gitu, sholat segala macam gitu. Jadi kadang orang yang sudah ya mungkin ya, orang yang sudah diterima iman, maksudnya udah diterima taubatnya, udah merasakan iman gitu. Dia sendiri tidak merasakan gitu. Jadi ngerasa bahwa ini tuh kurang gitu. Jadi orang yang beriman sejati mah justru gak bakal pernah ngerasain bahwa dirinya sama sekali beriman. Kayak gini Bren, gunung kan nggak pernah ngomong kalau dia tinggi. Anjing, kayak bener. Laut tidak pernah dia berbicara betapa dalamnya laut itu, ya kan? Tapi kenapa manusia sudah mengaku-ngaku kalau saya paling beriman, saya beriman. Berarti apa itu? Tidak jauh beda dengan iblis. Sombong, ya kan? Nah, orang-orang yang betul kata Pak Saman tadi, orang yang mereka sudah mendapatkan nikmatnya keimanan, nikmatnya, dia selalu akan merasa kurang dalam hal ibadah. Kalau kita kebalik, kita selalu merasa kurang dalam harta, dalam rezeki. Ya kan? Duniawi. Kata ketika kita gini, ketika seseorang berdoa, zikir ataupun apapun, selama dalam hatinya masih ada dunia, akan lama terkabul. Nah, berarti dia berdoanya, zikirnya, wiridnya, sholawatnya karena dunia. Tapi ketika orang tersebut sudah lupa akan dunia, dengan dia berdoa, zikirnya itu benar-benar lillahi ta'ala, itulah yang menurut saya kayaknya itu udah kenikmatan beribadah yang sejati, iman yang sejati, dan Allah sudah membukakan pintu rahmatnya buat orang tersebut. Seperti halnya para wali. Apakah wali mengaku bahwa dirinya wali? Itu tidak. Padahal klaim dari orang, dan maksudnya dia nggak merasa gitu kan ya, bener tuh. Iya. Beda kalau nabi, karena nabi dan rasul memang sudah diwahyukan kepadanya untuk menyebarkan ajaran, ya kan. Makanya dia mengakui dirinya nabi, bukan sombong, karena emang sudah diutus oleh Allah seperti itu. Tapi kalau kayak para wali, para ahli ibadah, kan mereka tidak diutus untuk seperti itu. Sebenarnya dasarnya satu, untuk bisa beriman. Dasarnya satu, cinta. Kira beriman itu dasarnya satu, cinta. Maksudnya kumaha baji? Ketika ya contoh kecilnya, saya dulu pernah ngebahas ini sih dengan Iba sama si Faisal. Enggak ada nama itu. Kenapa? Ya memang dia tidak, waktu itu memang tidak ada. Ya Allah tidak memberikan hal itu, dia ada di situ. Oh iya. Sehingga dia tidak ada. Mungkin hal lain atau nggak tahu lah. Kenapa dasarnya saya bilang cinta? Ini contoh kecilnya. Bagi manusia, Allah itu menghembuskan rasa cinta ke orang, entah itu laki-laki atau perempuan. Apa yang dirasakan? Ente misalkan pernah bogoh ngejelema, entah itu ke SD, ke SMP, cinta monyet, ya, pernah ngerasakan? Ada senangnya, ada ninggalin oge, ninggalin bunga gitu kan. Pas ninggalin si Eta, wah gitu kan, bunga gitu. Padahal mah ngobrol ke hantu gitu kan, ninggalin kumpul. Wah ninggalin kabar nggak ada yang ngaran, guys bunga gitu. Lihat sosoknya aja udah kita berbunga-bunga, senang. Terus disiram gitu tuh bunga. Ini lain disiram atau lanjut Pak. Terus pas 20 menit ente panggil pada deket, gemeter, ada rasa nggak puguh gitu, karena itu adalah, terus tiap nggak ketemu keingetan terus, yang boleh dikatakan itu namanya kangen mungkin. Terus hal-hal itu dihembuskan sama Allah, nikmat itu kita merasakan, semua orang pasti merasakan hal itu. Cinta, bukan nafsu ya, cinta. Nah hal-hal itu sekarang ketika kita bogoh pada seseorang, cinta pada seseorang, kita melihat semua hal adalah dia.
misalkan gini, dia pernah duduk di kursi ini, kita ingat oh dia duduk di kursi ini, oh dia duduk di sini, oh dia pernah dulu belanja ini, oh dia pernah makan ini, ingat. Bahkan yang paling saya ingat sih lamun bau parfum atau bau itu apapun memorable itu banget ya. memorable banget. Ya artinya itu cinta. Nah sekarang itu cinta kepada makhluk. Sekarang balikin lamun cenah ente bogoh ka Gusti Allah. Kumaha jadina gitu. Ketika misalkan kieu. Ketika orang bogoh ka jelema we gitu. Ya sebenarnya Allah teh mere sinyal eta teh bisa sebenarnya bogoh ka urang. Cinta itu sebenarnya bukan milik makhluk. Tapi ketika kita sudah merasakan itu cinta kepada Allah, itu luar biasa nantinya. Jadi sholat juga kita pasti ingin dipuji sama Allah kan gitu. Nah ya kabogoh mah sholat kira wah hayang pokoknya mambung hayang perfect gitulah hayang Allahu akbar. Lekoh. Oh gitu. Kabayang lamun cenah eta urang ka Gusti Allah kan gitu. Ibadah karena cinta orang ka Gusti Allah. Terus misalkan kieu we, titinggalian ge kabeh manehna. Bayangkan lamun cenah misalkan seluruh barang di dunia ieu diciptakan ku Nokia. Ente ningali gelas pasti nyebutna Nokia. Ente ningali asbak kok Nokia. Ningali ieu Nokia. Lamun cenah tadi balikeun bahwa seluruh di dunia ieu ciptaan Allah. Enggak bayang, artinya memang tidinya tah mulai dasar orang jadi beriman teh eta gitu. Dari sekian banyak mukjizat yang diberikan kepada Rasul dan Nabi, Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Al-Quran jadi mukjizat terbesar dari sekian banyak mukjizat kayak macam Nabi Isa bisa menghidupkan orang meninggal, Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan segala makhluk dan sebagainya. Itu satu jadi pertanyaan. Kenapa Al-Quran menjadi mukjizat paling besar, terbesar? Yang kedua adalah kenapa Al-Quran ini diturunkannya tidak sekaligus? Sekaligus kuma maksudnya? Sekaligus, Kenapa harus ada misalnya asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat gitu kan? Kenapa enggak langsung dan kenapa enggak dari awal aja? Iya. Kalaupun itu mukjizat utama gitu kan, kenapa enggak dari Nabi awal aja? Kenapa harus Nabi Muhammad? Iya, coba. Gimana menurut pendapat ente? Ku saya tambahan Pak pertanyaan. Dan kenapa Kedua nanya nggak jawab, Sanu nggak jawab. didinya we. Jadi saya jadi pertanyaan saya oge dan penasaran ketika Al-Qur'an sebagai mukjizat utama dari semua mukjizat, tapi Al-Qur'an justru ditafsirkan oleh mukjizat lain. Salah satunya misalnya ada semacam ilmu Nabi Idris ya yang berbicara atau menerangkan tentang tafsir atau hermeneutiknya. Disebutnya kan Hermes kalau di Yunani itu, atau Nabi Idris menciptakan yaitu hermeneutik, bisa menafsirkan dan sampai sekarang ilmu itu terpakai untuk menafsirkan justru Al-Qur'an. Mukjizat utama ditafsirkan oleh ilmu lain gitu Pak. Nah ini jadi pertanyaan saya gitu. Kenapa gitu? Sok jawab Jiji. Educatif, informatif, kabel, Ingadek TV Podcast.